Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Rozak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita semua bisa berkumpul di link majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani. Allah pula yang telah memberikan kepada kita nikmat istiqomah iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman dan Islam itulah ringan tubuh ini untuk hadir dalam majelis ini dalam rangka talabul ilmi, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah dan tercurahkan selamanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umat beliau yang mengikuti petunjuknya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tidak hanya mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, tetapi mudah-mudahan Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya yang kelak berhak mendapat syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sebelum masuk ke materi tausiah, marilah kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya masuk ke kajian Ba'da Subuh Jumat 7 Juni 2024 mengenai kitab Al-Hikam, hikmah ke-52 yang isinya Innama awrada alaikal warid litakuna bihi alaihi waridan. Awrada alaikal warid liyastalamaka minal aghyar wa yuharriraka mirrikil asar. Awrada alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadoi suhudika. Sesungguhnya Allah memberimu warid agar engkau bisa mendekat dan masuk ke hadiratnya. Allah memberimu warid agar engkau selamat dan terbebas dari diperbudak oleh sesuatu selainnya. Allah memberimu warid agar engkau keluar dari penjara wujudmu untuk masuk kepada syuhud atau penyaksian kehadiratnya, yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Rozak. Sekalian nanti ditutup dengan doa di akhir acara. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil ilmi wal hikmah wa wa'adana bi rahmati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
idza ahaballahu abdan ibtalallahu ilaihi liyusmi'a tadarru'ahu. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin, liridho illahi ta'ala wali syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi walido kamatlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana jamaah RFM, sepuh-sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan atas rahmatnya kita semua masih dikumpulkan oleh Allah di saat yang berbahagia ini. Di majlis yang berbahagia ini adalah majlis ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mendahulukan ilmu daripada kita beramal, agar amal tersebut sesuai dengan ilmu. Oleh karena itu, setiap perkumpulan ilmu adalah satu wirid yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hikmah yang ke-52. Sebetulnya ini ada 3 hikmah. Ini hikmah 52, 53, dan hikmah ke-54. Kalau di kitab Sarah Hikam Syekh atau Iyah, Bisarhil Hikam atau Iyah, ini sampai ke hikmah 54. Innama auroda alaika, hikmah ke-52. Auroda alaikal warid, hikmah ke-53. Auroda alaikal warid liyukhrijaka, hikmah ke-54. Cuman disatukan karena memang berkaitan, yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dilepaskan. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, yang selanjutnya di sini musonif Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, innama auroda alaikal warid, sesungguhnya pastinya Allah datangkan kepada engkau warid. Ada yang mengatakan ilham, warid, litakuna bihi alaihi waridan, agar engkau mendatanginya, agar engkau kembali ke hadrat Allah. Allah datangkan warid kepada engkau agar engkau kembali mendekat kepada Allah, datang kepada Allah. Satu itu. Yang kedua, aurada alaikal warid liyatas lamaka min yadil agyar wa yuharriraka min rikil asar. Allah memberimu warid, ilham, untuk menyelamatkanmu dan terbebas dari diperbudak oleh sesuatu selain Allah. Yang ketiga, auroda alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudik ila fadoi syuhudik. Allah memberimu warid, memberimu ilham, agar engkau keluar dari penjara wujudmu dan membawamu untuk masuk kepada syuhud, penyaksian hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hikmah ke-52 ini Syekh Ibnu Athaillah akan menjelaskan tentang 3 nur, 3 cahaya yang masuk kepada manusia dengan tahapan-tahapannya. Ada nurul bidayah, cahaya pertama.
cahaya permulaan. Yang kedua ada nurul wasatiyah, cahaya pertengahan. Yang ketiga ada nurun nihayah, cahaya terakhir. Oleh karena itu nurul bidayah ada juga yang menyebutkan kalau di dalam kitab Syarah Syekh Athaiyah, nurul bidayah itu namanya waridul intibah. Kalau nurul wasatiyah namanya waridul iqbal. Ada lagi yang menyatakan nurul nihayah itu waridul wisol. Silakan mau yang mana aja. Mau mau urutannya nurul bidayah, nurul wasatiyah, nurul nihayah silakan. Mau waridul intibah, waridul iqbal, waridul wisol silakan. Yang penting tujuannya ke situ juga. Tetapi yang harus kita cermati dan yang harus kita pahami dulu sebelum kita masuk ke bahasan, di dalam bahasan ini innama aurada alikal warid. Aurada alikal warid berarti ada aurad, ada warid. Nah, kita harus paham dulu apa aurad, apa warid, apa wirid, apa warid. Ada wirid, ada warid. Wirid, warid, pakai wau, warid panjang. Warid. Nah, ada wirid, aurad. Kalau wirid itu setiap amal soleh yang dilakukan istiqomah, tetap. Tahajud tiap malam, wirid itu namanya. Habis sholat, baca subhanallah, subhanallah 33. Wirid itu namanya. Setiap duha kita baca yasin, itu baca yasin, wirid namanya. Setiap mau tidur, ibu-ibu pijitin bapak-bapak. Setiap mau tidur dari mulai nikah sampai sekarang udah 40 tahun, mijit terus suaminya kalau mau tidur itu. Nah, wirid itu namanya. Amal soleh, oh kok wirid mijitin suami wirid, kan amal soleh, setiap amal soleh. Pagi-pagi Mbak Dita Muslihah nih ke suami pagi-pagi bikin kopi, setiap pagi bikin kopi, wirid namanya. Jadi wirid itu adalah amal soleh yang istiqomah selalu dilakukan. Nah, berbakti, membuat kebaikan, setiap pagi-pagi kita sodakoh makanan, wirid namanya itu. Ya. Kalau kadang-kadang sodakoh, kadang-kadang enggak, bukan wirid. Kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak, bukan wirid. Jadi wirid itu yang sudah tetap kita lakukan. Itu sudah tetap kita lakukan. Nah, itulah wirid. Jadi wirid itu tidak sempit, Mbak Yul ya, luas. Semua amal soleh yang dilakukan dengan istiqomah itu namanya wirid. Itu. Suami setiap pagi-pagi pergi ke sawah cari nafkah, wirid. Hakikatnya itu wirid. Karena amal soleh, ibadah. Begitu. Tetapi jangan juga kita, itu kan hakikatnya. Jangan juga ibu-ibu itu uh, mau wirid dulu katanya. Kata bapaknya. Pagi-pagi wirid apaan? Pagi-pagi wirid terus. Iya mau wirid. Nah, tahunya ibu-ibu bikin kopi ke belakang. Datang bawa kopi. Katanya mau wirid. Iya wiridnya ini. Bikinin kopi bapak. Ini kan amal soleh. Ibadah. Nah itu. Jadi itu wirid. Tetapi ada wirid secara khusus aurat. Wirid-wirid yang kita bacakan. Yang diberikan oleh guru-guru. Seperti kita membaca la ilaha illallah. Seperti membaca Al-Quran. Seperti membaca sholawat. Nah ada lagi yang begitu. Nah, tapi kalau yang tadi bahasanya umum. Ada juga warid yang disebut warid. Warid itu mawaroda ala qalbika minal ma'arifir robbaniyati wala ta'ifir rohmaniyah. Ada juga disebut warid. Kalau warid itu al-waridu warid itu adalah sesuatu yang datang kepada hati. Yang datang masuk dalam hati kita. Wa al-waridu nurun
yaruddu 'alal qalbi bi ghairi istidadin ghaliban. Nah, biasanya warid itu datang kita tanpa ada persiapan, kita tanpa ada tahu dari pertamanya, tahu-tahu ada warid datang. Maka ada yang mengartikan, tadi diartikan dengan ilham. Begitu kan? Allah datangkan kepada engkau ilham, Allah memberimu ilham, begitu. Itulah warid. Dan ilmu-ilmu bangsa ketuhanan yang menggerakkan jasadnya untuk mengamalkan apa yang di dalam hatinya. Jadi ciri warid-warid yang bagus itu dia itu keras untuk sangat keras sekali untuk menggerakkan jasadnya untuk melakukan hal itu. Contoh di zaman dahulu di dalam satu kitab ada hikayat ada seorang putra raja namanya Ibrahim bin Adham. Syekh Ibrahim bin Adham ini seorang anak raja yang kaya raya sehingga dia pekerjaannya tidak ada lagi pekerjaan kecuali berburu karena memang udah kaya mau apa lagi main aja berburu ke hutan. Satu saat dia sedang berburu, dia sedang asik berburu dengan rekan-rekannya dengan teman-temannya, tiba-tiba ada warid datang terhadap hatinya. Ahulik talihaza, seakan-akan ada bahasa begitu. Ahulik talihada di dalam hati. Ahulik talihada artinya, hai Ibrahim, apakah engkau diciptakan Allah untuk berburu seperti ini? Engkau diciptakan Allah itu. Nah, setelah itu Syekh Ibrahim bin Adham dia terkejut, termenung, dan dari situ mulai dia stop melakukan perburuan. Dia benar-benar kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah warid masuk ke dalam hati Syekh Ibrahim bin Adham. Ahulik talihada. Tidak ada suara karena di dalam hati. Tidak ada huruf karena di dalam hati. Seperti ibu-ibu sedang jalan-jalan. Sedang jalan nih, tiba-tiba terlihat di depan itu ada pecahan kaca atau ada paku. Nah, pertama dilihat oleh mata. Si mata laporan ke hati. Karena hati adalah pemimpinnya. Kata mata, "Duh, nih bos, ini di depan ada paku nih." Oh iya, kata hati langsung merintah ke kaki. "Hei kaki, awas lo jangan diinjak tuh kaki, loncatin." Itu kata hati. Karena semua badan kita digerakkan, yang menggerakkannya kata hati kita. Apakah hati memerintah kakinya untuk melangkah ada suaranya? Ada tidak? Tidak ada kan? Apakah hati itu memerintah kaki untuk dilangkahi itu ada hurufnya? Tidak ada. Itulah. Begitupun orang yang terdatang warid dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi saya Ibrahim bin Adham. Ahulikta lihada. Apakah engkau diciptakan untuk ini? Dia kaget dan dia langsung berhenti, langsung totalitas kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wirid dan warid. Sekarang kita masuk ke bab. Aurada alaika ayyuhal mubtadi nurul bidayah litakuna bi muqbilan alallahi biqalbika wa qalbik ba'da an kunta mudbiran wa litakuna bihi ilallahi taiban ba'da an kunta asian wa zakiran ba'da an kunta ghafilan. Allah datangkan kepada engkau yang pemula, orang-orang yang pemula, baru pemula berjalan sesalik yang baru berjalan pemula, Allah datangkan sebuah cahaya yang disebut nurul bidayah. Nah, cahaya bidayah. Berarti ini sedang membahas tentang innama aurada alaikal warid litakuna bi alaihi waridan. Yang pertama, Allah datangkan cahaya nurul bidayah, cahaya permulaan, agar engkau menghadap kepada Allah dengan hati dan tubuh
sesudah engkau berpaling dari Allah, dan agar engkau dengan nurul bidayah itu taubat kepada Allah sesudah maksiat kepada Allah, agar engkau dengan cahaya bidayah itu ingat kepada Allah sesudah engkau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada manusia yang hidupnya itu hanya menunaikan hawa nafsu, hidupnya itu hanya mengikuti hawa nafsu seperti hewan. Bangun tidur, ngopi, habis ngopi ngerokok dia pergi cari uang. Untuk apa dia pergi cari uang? Untuk makanan, untuk minuman, untuk berpakaian, untuk senang-senang. Tidak ada kehidupannya itu kepentingan ibadah. Kehidupan duniawi yang membuat gelap hidupnya. Lalu karena Allah sayang, Allah berikan satu cahaya yang bernama Nurul Bidayah. Nah, kalau kita kan dengarnya hanya orang itu dapat hidayah ya, itu gitu aja kan. Sekarang kita bongkar apa sih yang disebut dengan pecahan-pecahan dari hidayah-hidayah itu. Nah, pertama adalah Nurul Bidayah. Orang yang mendapatkan Nurul Bidayah, maka orang tersebut dia akan kembali hijrah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kembali hijrah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang selamanya hidupnya maksiat terus kepada Allah. Begitu Allah berikan nurul bidayah, maka orang itu langsung taubat kepada Allah. Makanya kita tidak usah kaget. Ada orang yang dulu jauh terhadap agama, sekarang kok tiba-tiba ikut jamaah tabligh. Kok sekarang kok tiba-tiba ada orang dulunya jauh dengan agama, kok sekarang jadi bertanya tinggal di masjid. Jangan kaget, itu mendapat cahaya, mendapat nurul bidayah. Ada orang yang selalu lupa kepada Allah, nggak ada ingat ke Allah, dapat nikmat nggak ingat ke Allah, dapat melakukan sesuatu pun nggak ingat ke Allah, apa yang dia dengar nggak ingat ke Allah, apa yang dia lihat nggak ada ingat ke Allah. Lalu Allah berikan nurul bidayah sehingga kembali dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sering kita jumpai dalam kehidupan kita orang yang jauh dari agama, jauh dari ibadah, bahkan tak pernah mengenal pintu masjid. Tak pernah mengenal pintu masjid. Dia nggak tahu pintu masjid saking jauh-jauhnya dengan masjid. Bukan jauh jarak rumahnya, tetapi dia nggak pernah ke masjid. Tetapi tiba-tiba orang tersebut hijrah total. Tiba-tiba orang tersebut benar-benar pakai beno, pakai sarung. Wah, total. Jadi baik orangnya. Pekerjaannya ibadah, itikaf di masjid. Nah, itulah orang-orang yang mendapatkan cahaya bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, nurul bidayah ini ada sebab-sebabnya. Ada beberapa sebab Allah berikan nurul bidayah. Ada beberapa sebab Allah limpahkan nurul bidayah. Kita harus tahu. Jadi kita bisa cari. Kita bisa cari sebab, seperti kan kita sakit, sebabnya apa? Kita cari dokter untuk sembuh, kan gitu. Nah, itu harus tahu. Adapun sebab-sebab mereka diberi Allah nurul bidayah itu ada beberapa sebabnya. Di antaranya, satu, imma bisababi dzurriyyati thayyibah. Yang pertama, sebab dia mendapatkan nurul bidayah, orang tersebut mempunyai turunan, dari atasnya adalah turunan orang-orang soleh, kekasih-kekasih Allah. Jadi kalau kata orang Sunda, samangpung mangpung nahirup, sajauh-jauh nahirup rek edan jika kumaha wae hirupna. Mau seperti apa edannya hidupnya, tetapi kalau satu saat Allah berikan nurul hidayah
dia akan baik dan akan menjadi lebih baik daripada orang yang biasa. Tidak usah kaget. Dan biasanya sebabnya itu pertama, bisa babi dzurriyyati thayyibah. Dia ada turunan-turunan dari atasnya, kakek neneknya itu ke atas uyut udeg 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 gantung siwur jangar wareng teh kotok dilebuan kaluhur tuh. Kalau kata orang Sunda, bukan orang Sunda nggak ngerti ya. Nah, ke atasnya itu dia ada keturunan-keturunan orang soleh. Neneknya, kakeknya soleh, atau bukan kakeknya soleh, eyangnya soleh, eyang dia itu. Maka kadang-kadang si cucunya ini yang hidupnya bawong, 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 badung, lama-lama jadi baik. Itu adalah keberkahan dari kesolehan orang tua nenek moyangnya. Keberkahan dari nenek moyangnya. Allah berikan nurul bidayah. Jadi atas kesolehan dari nenek moyangnya, dari orang tuanya. Nah, Allah berikan nurul bidayah terhadap cucu-cucunya. Emang ada katanya begitu? Ada. Rasulullah mengatakan, Innallaha yahfadu soliha fi sab'ati min turiyati. Sesungguhnya Allah menjaga, memelihara orang soleh pada 7 generasi turunannya. Jadi 7 turunan itu ada kemungkinan tertular dengan kesolehan orang tersebut. Paham Ibu ya? Nah, kadang-kadang kakeknya soleh, buyutnya soleh. Oh, aneh ya, bapaknya bukan kiai, bapaknya bapaknya tukang beca, ibunya juga orang biasa. Kok anaknya jadi kiai? Kok anaknya orang jadi soleh? Ternyata kalau dilihat ada sejarah, ternyata ke atasnya itu ada darah-darah orang soleh. Nah itu, oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, kita ibadah. Kalau kita ibadah nih malam, ibadah siang, puasa ibadah, kita jangan merasa rugi karena setiap amal soleh bukan hanya untuk kita bermanfaat, tetapi untuk turunan anak cucu kita. Amin ya robbal alamin. Satu itu. Yang kedua, au kasrotis sodakoh. Yang kedua, ima bisa babi kasrotis sodakoh. Nurul bidayah yang Allah berikan terhadap manusia ada kalanya disebabkan karena orang tersebut pemurah. Biasa di akhir-akhirnya, walau beliau lama menjauh dari Allah, dia melakukan dosa-dosa dan segalanya biasa melakukan maksiat. Pada akhir-akhirnya orang yang pemurah, sebab kepemurahannya, dia akan cepat, kapanpun dia akan ditarik oleh Allah. Di akhirnya dia akan hidup dalam dekat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau kita pengen dapat banyak cahaya dari Allah, berarti kita harus jadi orang pemurah. Begitu. Kita lihat nih, nanti berapa poin ini kita pilih. Ini adalah sebab-sebab Allah berikan nurul bidayah. Yang ketiga, auhubis solihin. Yang ketiga, cinta terhadap orang-orang soleh. Ibadah jarang, puasa hanya ikut sahur doang, baru jam 10 udah lapar ngerokok. Sholat tahajud, baru tahajud, sholat fardu juga jarang. Tapi kalau dengar orang soleh, dimanapun ada orang soleh dia datang. Dia minta doa sama orang soleh. Dimanapun ada orang soleh dia datang. Dimanapun ada makam-makam waliullah, kekasih Allah, orang soleh dia ziarah. Dia datengin guru-guru mursyid. Nah, satu saat karena kecintaannya dia terhadap orang soleh, itu akan menjadikan sebab datangnya nurul bidayah. Jadi tidak usah kaget kalau satu saat orang itu dulu nggak ketemu orang ini 10 tahun, sekarang ketemu. Dulu kacau banget hidupnya, sekarang kok jadi pakai sarungan terus, pakai kopea, pakai
ini sorban, aneh ya. Jangan aneh. Itu nurul bidayah. Lihat aja nanti ada apa nih sebabiahnya. Ini kalau tidak karena duriyatut thayyibah, dia mungkin dia seorang pemurah atau dia seorang yang mencintai orang-orang soleh. Awil ilmi atau dia punya ilmu. Yang berapa ini? Satu, dua, tiga, Yang keempat. keempat. Nah, atau dia punya ilmu. Orang yang alim, pernah mesantren. Coba lihat ibu-ibu, bapak-bapak di mana-mana pasti ada itu. Orang yang pernah mesantren lama, ngajinya pinter, tetapi kok aneh. Senangnya tinggalnya di terminal, malah ikut mabok-mabokan, ikut nggak bener, ikut wah hura-hura, ikut judi. Nah itu, masya Allah. Tetapi satu saat dia akan hijrah. Satu saat dia akan hijrah. Kenapa dia akan hijrah? Karena sababiah ilmu yang ada pada dirinya yang ilmu tersebut mengundang datangnya nurul bidayah. Satu saat akan ditarik Allah hijrah kembali ke jalan Allah. Oleh karena itu, kita jangan merasa rugi punya ilmu, karena satu saat walaupun kita tergelincir, kita akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, doa solihin, atau karena banyaknya doa orang-orang soleh. Orang ini pelaku dosa luar biasa, dosa apapun dia lakukan. Tapi orang tuanya, misalkan kita ini satu anak ini badungnya minta ampun. Tetapi orang tuanya kesono kemari, datang ke kiai, datang ke orang soleh, datang ke ulama, minta doa, datang ke jamaah-jamaah pengajian, tolong doakan anak saya biar soleh. Datang ke kiai, tolong doakan anak saya biar soleh. Datang ke ustadz, tolong doakan anak saya biar soleh. Terus semua orang-orang soleh dia datangi, dia pinta doanya untuk anaknya yang badung itu. Nah, akhirnya dengan perbuatan itu menjadi sebab datangnya nurul bidayah. Jadi tidak kaget ada anak yang tadinya badung jadi baik. Ternyata ada nurul bidayah. Itu wasilah dari doa usolihin, doa orang soleh. Aumui musibatin asobathu, dan yang terakhir adalah atau karena ada musibah yang mengenai dirinya. Orang itu dosanya minta ampun. Kalau kata orang Sunda, kalau kata Ibu Sarini itu di Limbangan, tukang bobok, tukang taruk, tukang mukakeun anrok. Akhirnya. Nah, jadi perbuatannya itu sangat keji. Bukan hanya dia perbuatan dosa-dosa kecil, tapi dosa besar ia lakukan. Lalu datanglah musibah, sakit, sampai lumpuh, sakit sampai tidak bisa jalan, sampai tidak bisa bangun, dia hanya terdiam. Nah, karena sakitnya itu, lalu banyak orang yang dikasih nurul hidayah. Karena dia sakit, lalu Allah berikan sabar dalam sakitnya, didatangkan oleh Allah nurul bidayah. Yang lama lisannya, udah 30 tahun atau 40 tahun gak menyebut nama Allah setelah dia sakit. Kok yang disebutnya itu Allah, Allah. Padahal preman pasar, Allah. Padahal preman terminal, padahal dia orang-orang yang jauh dari agama. Kok begitu sakit Allah, Allah. Itu berarti dia mendapatkan nurul bidayah karena sebab datang musibah. Itu bapak-bapak ibu sekalian. Yang selanjutnya itu yang pertama nurul bidayah. Selanjutnya, jadi nurul bidayah itu cahaya yang pertama yang menjadi sebab yang dulunya ia jauh dari Allah, ia jadi datang kembali kepada Allah, jadi hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya jauh dari Allah jadi kembali lagi kepada Allah, hijrah. Nah, dia orang-orang yang hijrah mendapatkan nurul bidayah.
Yang selanjutnya, aurada alaika nural wasatiyah litakuna bihi mustagilan bizikrillahi ta'ala wastigolan bil amali solihah mu'tamidan allallahi wa muhibban lahu. Yang kedua, setelah mendapatkan nurul bidayah, ia ada harapan mendapatkan nurul wasatiyah. Nurul wasatiyah. Yang mana nurul wasatiyah itu? Jadi dia setelah tadi menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ditarik lagi oleh Allah, dikasih nurul bidayah, jadi dia mendekat lagi kepada Allah. Setelah mendekat, lalu dikasih lagi nur oleh Allah yang namanya nurul wasatiyah. Sehingga dengan nurul wasatiyah tersebut, orang tersebut litakun nabi mustagilan bidikrillahi ta'ala. Sibuknya orang tersebut bukan dengan maksiat. Yang dulunya sibuk dengan maksiat, diganti sibuknya dengan ibadah. Jadi tasbih yang dibawa kemana-mana. Jadi tasbih yang dipegang. Jadi dikir aja di dalam mulutnya. Jadi melakukan amal soleh aja senangnya. Nah, yang mana sibuknya dengan ibadah? Ia berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia cinta kepada Allah. Wazalika imma bisababi taubatis shariqah wa qasati dzikri wat tafakur. Nah, itu karena bisa saja sebabnya karena taubat yang benar-benar taubat dan banyak zikir serta tafakur. Jadi banyak zikir, banyak wirid, banyak tafakur itu menjadikan sababiah datangnya nurul wasati. Ya, nah, kalau tadi, kalau tadi turunan yang bagus, banyak sedekah, terus cinta terhadap orang soleh, punya ilmu, banyak minta doa terhadap orang soleh, ada musibah, itu yang menjadi sebab datangnya nurul bidai. Ya, kalau sekarang taubat yang benar, banyak zikir dan banyak tafakur menjadi sebab datangnya nurul wasati. Ya, itu nurul wasati. Ya. Tibalah kita yang terakhir, aurada alaika nurul nihayah. Allah datangkan kepada engkau nurun nihayah litakuna alallahi bihi syahidan wa an ghairihi ghaiban wa zalika bisababi hubbillahi bisababi hubbillahi iyyaka faja'alaka min ahli musyahadah. Nah, sesudah kita mendapatkan nur yang kedua, yaitu nurul wasatiyah, lalu Allah datangkan pada dirinya nurul nihayah, cahaya yang ketiga. Maka dirinya bukan saja disibukkan dengan amal soleh, bukan saja disibukkan dengan wirid, bukan saja disibukkan dengan riyadoh. Dirinya bukan disibukkan dengan amal-amal soleh saja. Maka Allah berikan lagi cahaya yang ketiga, yaitu nurun nihayah. Dengan nurun nihayah ini, dengan cahaya yang ketiga ini, dia bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti musyahadah? Dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat apapun jadi ingat kepada Allah. Dia mendengar sesuatu suara apapun jadi ingat kepada Allah. Merasakan nikmat jadi ingat kepada Allah, datang pahit jadi ingat kepada Allah, datang musibah jadi ingat kepada Allah, datang kenikmatan jadi ingat kepada Allah. Dia matanya dari melihat apapun jadi jalan ingat kepada Allah. Karena hatinya dia tidak goplah, tidak lupa kepada Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan nurun nihayah. Jadi dari tiga rangkaian ini, nurul bidayah, nurul wasatiyah, nurun nihayah, adalah sesuatu yang diharapkan oleh kita semua dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan cahaya-cahaya itu. Dan insya Allah besok hikmah yang ke-53, Al-Anwaru Matoyal Qulub wal Asror. Cahaya adalah kendaraan hati dan rahasia jiwa.
Seperti ibu-ibu dari Surabaya mau ke Jakarta pakai kereta atau pakai mobil, bis, atau mobil pribadi, begitupun hati kita. Hati kita menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala menggunakan tunggangan, menggunakan kendaraan. Nah, apa kendaraan hati itu? Tunggu besok di RFM. Alhamdulillah alamin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.